Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Saputra. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sriwijaya, Palembang. Dan kesempatan ini akan saya gunakan untuk membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami akan memulai belajar firman Tuhan. Berikan kami kuasa roh-Mu agar kami mengerti firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, apakah Anda pernah mendengar cerita tentang Zakheus? Pada saat saya masih kecil, saya sering kali mendengar cerita tentang Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Ya, dia punya jabatan yang tinggi, saudara. Dia punya jabatan yang tinggi, dan ditambahkan di dalam Lukas 19, ia adalah seorang yang kaya. Pada suatu hari dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di tempat di mana ia berada. Tapi bukan cuma dia yang dengar, banyak orang yang dengar. Dan banyak juga yang mau bertemu dengan Yesus, termasuk Zakheus. Tibalah ketika Yesus akan berjalan melewati daerah situ, orang-orang banyak berkumpul untuk melihat siapakah Yesus. Bagaimana rupanya, bagaimana wajahnya. Dan Zakheus memiliki sebuah hambatan, di mana ia memiliki tubuh yang pendek. Tapi karena dia rindu, karena dia ingin, maka ia berusaha untuk mencapai keinginannya itu. Dia memanjat pohon ara. Kemudian dia melihat Yesus. Hal yang tidak terduga terjadi, saudara. Yesus menghampiri Zakheus dan mengatakan, "Zakheus, turunlah. Hari ini aku akan menginap di rumahmu." Sangat luar biasa sukacita yang dirasakan oleh Zakheus, saudara-saudara. Pernahkah Anda berpikir, kenapa mesti Zakheus? Apakah Zakheus itu punya sebuah keistimewaan sampai Tuhan mau menginap di rumah Zakheus? Padahal kalau dikatakan Zakheus adalah orang yang berdosa, karena dia punya pekerjaan yang kotor. Kepala pemungut cukai biasanya memanipulasi dan dibenci oleh orang-orang di sekitar situ. Tapi kenapa Tuhan memilih Zakheus, saudara-saudara? Apa sih keistimewaan Zakheus? Apakah Tuhan melihat harta Zakheus? Dia seorang kaya, makanya Tuhan mau? Bukan, saudara. Yesus menghampiri Zakheus karena Yesus melihat keinginan yang kuat dari hati Zakheus. Keinginan yang kuat, Zakheus ingin bertemu dengan Yesus. Keinginannya bisa kita lihat dari mana? Dari apa yang telah ia perbuat. Ia berusaha untuk memanjat pohon untuk melihat Yesus. Dari antara orang banyak itu, cuma Zakheus yang benar-benar rindu sekali, saudara-saudara, ingin bertemu dengan Yesus. Ia sungguh-sungguh. Saudara, saya tahu Anda punya keinginan. Saya juga punya banyak keinginan. Salah satunya punya mobil. Saya ingin juga melanjutkan pendidikan S2 saya. Saya pengen punya rumah. Banyak lagi, saudara. Tapi kita nggak membahas tentang keinginan duniawi, saudara. Saat ini kita akan belajar dari seorang Zakheus yang memiliki keinginan rohani. Dan keinginannya ini menjadi berkat untuk dirinya sendiri. Saya sering kali berdoa kepada Tuhan, tapi saya merasa doa saya nggak dijawab. Dan saya bertanya, Tuhan, apakah Tuhan mendengar doa saya? Saya sering ragu, saudara. Ya, saya ragu. Keraguan saya itu membuktikan bahwa saya belum memiliki keinginan yang kuat. Ketika saya sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Yesus, saya akan merasakan hadirat Yesus. Dan yakinlah bahwa Yesus akan menghampiri Anda ketika Anda punya keinginan itu. Yang dari diri Anda sendiri, dari keinginan dari hati Anda. Yesus nggak pernah mengecewakan. Lalu bagaimana cara saya untuk bertemu dengan Yesus? Kalau pada saat itu Zakheus mungkin benar-benar melihat fisik Yesus secara langsung. Saat ini bagaimana saya harus bertemu dengan Yesus? Saudara, kalau Anda ingin bertemu dengan Yesus, Anda bisa berdoa, berkomunikasi, sampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau bertemu denganmu. Saya yakin, saudara,
Roh Kudus Tuhan akan ada untuk mengisi hati saudara. Anda akan merasakan kehadiran Tuhan. Lalu kapan saya harus bertemu dengan Tuhan? Ini seringkali yang jadi masalahnya pada anak muda, pada orang-orang yang mungkin manusia pada umumnya ya. Kita ingin bertemu dengan Yesus, kita ingin berdoa kepada Tuhan, kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan kita kalau kita punya sebuah pergumulan, kalau kita menerima sebuah kegagalan, kalau kita berada di dalam masalah, kita tertekan, kita dalam sakit, baru kita mau bertemu dengan Kristus. Saudara, apakah Zakheus pada saat itu sedang sakit? Apakah dia sedang mengalami problema? Memang tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan di situ adalah dia seorang yang kaya. Artinya apa? Hidupnya cukup, saudara. Tapi dia punya keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Kristus. Bukan karena dia sakit, bukan karena dia sedang tertekan, dan bukan dalam dia posisi dalam kemiskinan, tapi karena dia benar-benar rindu bertemu dengan Yesus. Saudara, dan itu menjadi berkat untuk Zakheus. Bagaimana kita mau mengikuti teladan Zakheus kalau saat ini Anda belum menyadari bahwa keinginan-keinginan Anda yang saat ini Anda miliki adalah keinginan duniawi? Anda harus tinggalkan itu dulu. Jangan pernah Anda satukan keinginan duniawi Anda dengan keinginan rohani, karena keinginan rohani merupakan sebuah hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu daripada keinginan duniawi Anda. Kalau keinginan duniawi Anda itu bisa membuat Anda kecewa, yakinlah keinginan rohani Anda untuk bertemu dengan Yesus tidak akan pernah membuat Anda kecewa. Dan justru itu malah memberikan Anda berkat. Karena ketika Anda bertemu dengan Yesus, Yesus adalah sumber berkat, dan Anda akan diberkati oleh Yesus. Dan sebagai penutup, kita belajar dari cerita Zakheus. Sesudah keinginannya terpenuhi, dia melakukan sesuatu, saudara. Apa yang dia lakukan? Katanya, Tuhan, aku mau mengembalikan uang orang-orang yang telah kuperas 4 kali lipat, dan aku mau membagikan hartaku kepada orang-orang miskin. Saudara, apakah di situ Yesus meminta Zakheus untuk melakukan hal itu? Tidak. Itu adalah ungkapan syukur yang diberikan oleh Zakheus karena Tuhan sudah memenuhi keinginannya. Sekarang, pernahkah Anda mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup Anda? Anda masih bisa bernafas pada saat ini, Anda masih bisa makan, Anda masih dalam keadaan sehat. Saudara, itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Dan meskipun Anda dalam keadaan tidak tertekan, Anda dalam keadaan sekarang sehat, tetaplah miliki kerinduan untuk bertemu dengan Kristus. Untuk itu, sebagai penutup, saudara, saya rindu berdoa untuk kita semua. Saya rindu berdoa untuk orang-orang muda memiliki keinginan yang kuat, kerinduan yang kuat, sama seperti Zakheus miliki untuk bertemu dengan Kristus. Karena pada saat kita rindu untuk bertemu dengan Kristus, Kristus akan hadir di dalam hidup Anda, di dalam perkataan Anda. Anda akan memancarkan kasih Kristus, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk diri Anda sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pelajaran yang indah dari seorang Zakheus yang memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu denganmu. Meskipun dia bukan dalam keadaan yang saat itu sedang sakit, dia tidak dalam keadaan yang miskin, dia tidak dalam keadaan tertekan, tapi disebutkan dia adalah seorang yang kaya. Tapi dia memiliki keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Ajarlah kami untuk selalu memiliki keinginan itu, Tuhan. Kami rindu sekali supaya Yesus hadir dalam hidup kami. Tuhan, janganlah pernah Engkau memalingkan muka-Mu dari kami.
Kami tahu Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Sampai bertemu lagi dengan saya. Sampai jumpa.